Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di malam hari ini seperti biasa kita memasuki pekan pertama di bulan Juli. Kita mengadakan ta'lim rutin. Di pekan pertama ini seperti biasa akan diisi oleh guru kita Mukarram Kiai Haji Yusuf Karim. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke ta'lim, barangkali ini ada permohonan doa dari Bapak Haji Sepsuwati sekeluarga, karena beliau sekeluarga sedang atau berangkat umroh pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga bisa melaksanakan ibadah umroh dengan khusyuk dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu bisa jam 7 lewat 7 menit ya. Barangkali nanti Pak Kiai dikasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk sesi tanya jawab materi terhadap yang disampaikan. Untuk itu kita buka ta'lim kita dengan bacaan suratul Fatihah ala hadiyiniyah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hasil maqasid dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sholat aja, tiap sholat aja nanti. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Mutakin, ada Keluar. Bapak-bapak, Ustadz Hayat. Sini juga banyak yang hadir. Ada Ketua DKM juga, Ketua DKM Masjid UBK hadir sekarang. UBK itu Umar bin Khattab dan Ustaz Nardi. Semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita dengan baca Al-Qur'an suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pertemuan bulan yang lalu saya kayaknya ngebahas tentang sholat, Pak ya. Sekarang membahas tentang kegaiban dalam gaib.
Tauhid itu istinya mempercayai alam gaib, mempercayai takdir dan sebagainya, Pak ya. Kali ini saya membacakan kitab Tanwirul Qulub wa yajibu al-imanu bil arsi wal kursi wal lawhi wal qalam. Wajib kita itu beriman kepada arus, kursi, lauh, dan qalam. Lauh itu kita kenalkan lauh mahfud. Kita akan membahas ini tentang makhluk Allah yang paling besar. Kita berada di dunia ini hanya satu titik. Kalau dihitung nggak usah bicara dunia gitu Pak ya. Di Indonesia saja kita banyak yang belum menjelajahi seluruh Indonesia. Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau, 500 kabupaten kota. Ketahuannya dari pengurus NU dari tingkat wilayah. Wilayah itu kabupaten kota. Terus tingkat cabang. Cabang itu mungkin ada 700-an, Mbak. Itu orang NU apa? Pengurus cabang. Enggak ngitung. Sekarang di Tambun Selatan pengurus ranting aja ada 10. Ya kan? Nah, ranting punya anak ranting. Iya. Ranting itu di atasnya cabang MWC. MWC mempunyai 10 kelurahan, 10 ranting. Tingkat kecamatan. Tingkat dunia umpamanya. Ada berapa negara yang masuk PBB saja hampir 200 negara. 190 sekarang. Sekarang Piala Dunia berapa negara, Pak? 48 negara, Pak ya. Indonesia ada di dalamnya, Pak. Orangnya kesel banget. Masing-masing itu udah dibagi takdirnya sama Allah. Bola nggak kebagian sampai kapan hari kiamat, sampai hari kiamat juga paling sekitar Argentina, Perancis, Spanyol gitu aja kan Pak. Jangan mimpi Indonesia jadi Piala Dunia. Masing-masing itu sudah ada takdirnya. Iya. Ya betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Lantas kita setiap sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi takbir ini jangan buat demo, jangan buat ngancurin. Ya, itu. Makanya Profesor Said Akil Sirot ya, peristiwa 212 itu beliau mengatakan itu bukan kebangkitan Islam. Kalau beliau alasannya tidurnya di Masjid Istiqlal, sholatnya di Monas. Makanya itu bukan kebangkitan Islam. Kita umat Islam harusnya cerdas lah, harus cerdas. Kita ini dunia digital ini sudah. Bapak mau cari apa aja, cara tanya sama AI itu jawab, gitu kan? Yang nggak bisa tuh AI itu bagaimana? Coba tolong dong cara ajarin saya baca Quran gitu. Nggak bisa sih, nggak bisa ngajarin. Maka belajar Al-Quran harus face to face, harus muwajah. Ya, ngaji juga yang bagus begini. Ya. Baik, jadi wajib kita ini mengimani adanya aras, kursi, lauh, dan kolam. 4 Pak ya. Ammal arsu fawajismun azimun nuraniyun alwiyun. Nih. Adapun aras adalah jismun azim, bentuk yang sangat besar,
Nuroniyun yang sifatnya itu unsur cahaya, nur. Ulwiyun yang di atas. Jadi arsy itu adanya di atas. Setelah Sidratil Muntaha. Rasulullah ketika Isra Mi'raj melalui langit satu ketika Mi'rajnya itu ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Di atas sana arsy. Gitu. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar, ya, nuroniyun yang bangsa nur. Kalau manusia itu bukan nuroniyun, jasmaniyun, jasmani. Tapi di sini jismun itu berarti jisim, bentuk azimun yang sangat besar, nuroniyun yang bangsa cahaya, bangsa nur, ulwiyun yang ada di atas, muhitun bijamil ajsam yang meliputi terhadap semua bentuk makhluk Allah apa saja itu diliputi oleh arsy. Wa ala hadzal qaul bikaruyatihi. Ya artinya kalau mengikuti kaul seperti ini ya berarti kalau meliputi semua ajsam itu berarti itu mencakup itu gitu Pak ya. Gitu. Wa masyhur sunnah annahu qubbatun 'azimah. Tapi sunnah yang masyhur adalah arsy itu kubah yang sangat besar. Sekarang ini dijaga oleh 4 malaikat untuk sekarang. Yahmiluhul an arba'atun minal malaika. Di sekarang ini yang memikul ya arsy itu 4 malaikat. Wa yahmiluhu fil akhirah samaniyatu, ya, sementara nanti di akhirat arsy itu yang menjaga, yang memikul 8 malaikat. Li'adni tajallil haq subhanahu wa ta'ala, karena agungnya penampakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah gitu Pak, gambaran arsy itu seperti itu. Kebesarannya itu mencakup semua jisim. Nah, di Al-Quran Allah berfirman dalam surat Thaha, innallaha 'alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu alal arsyistawa, itu menguasai arsy. Istawa itu kalau diartikan secara harfiah itu kayak nempatin gitu. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala itu duduk ongkang-ongkang di atas arsy. Begitu enggak Pak? Enggak, kalau tauhid kita enggak seperti itu. Kalau kita sampai mengatakan Allah Ta'ala itu duduk di atas arsy, itu kita namanya mujassimah, paham yang menjisimkan Allah. Kita nggak boleh, laisa kamitslihi syai'un. Makanya kalau ditanya sekarang di mana Allah? Allah Ta'ala itu ada, tidak butuh tempat dan waktu, karena Allah yang menciptakan tempat dan waktu, dan Allah bukan benda. Gitu. Ini makhluk Allah yang terbesar itu arsy. Gitu. Gedean mana sama surga? Nggak ada yang lebih besar daripada arsy. Gitu ya. Jadi arsy itu makhluk Allah yang paling besar, bangsa cahaya, adanya di atas, dia meliputi dengan seluruh
bentuknya itu. Sekarang dijaga oleh 4 malaikat, lah nanti di akhirat dijaga oleh 8 malaikat. Karena 8 malaikat itu karena nanti di akhirat li'admi tajallil haq, karena agungnya penampakan Allah. Bapak nanti di akhirat bisa melihat Allah, tapi bila kaifin, tidak ada bagaimana caranya, enggak gitu. Allah Ta'ala itu punya asma dan punya sifat. Asma Allah Ta'ala itu apa? Nama-nama Allah itu apa? Asmaul Ar-Rahim, Al-Alim, itu semua asma. Ada sifatnya Allah, ada asma Allah, ada sifat Allah. Saya kasih contoh, asma Allah Ta'ala itu diantaranya Al-Alim, ya, Ar-Razzaq, apalagi Ar-Rahim, itu semua kan. Lah sifatnya perubahan dari kata Al-Alim, Al-Ilmu itu disebut sifat. Al-Alimnya asma. Jadi kalau kita belajar di tauhidnya kan Pak, dari sifat 20 kan dibagi ada 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Gitu Pak. Jadi kalau dalam tauhid, Al-Alim itu sifat maknawiyah, ya kan? Al-ilmu sifat ma'ani. Kalau tadi itu asma, ada asma, ada sifat. Sifat atau nama Allah Ta'ala itu sifatnya tauqifi, Pak. Enggak boleh dikarang oleh manusia. Tauqifi, masih ingat Bapak apa artinya tauqifi? Tauqifi itu sumbernya dari Al-Quran, hadis. Kalau saya tanya, nama Tuhan kita siapa Pak? Allah. Sifatnya itu sama, Ar-Rahim, Al-Malik, Ar-Rahman, semuanya itu, ya kan? Itu asma dan sifat itu dari situ. Kalau orang-orang barat gitu, orang-orang yang non-muslim, barangkali mereka masih bertanya-tanya, nama Tuhan mereka itu siapa? Apa God gitu. Makanya mereka setiap ini kan, oh my God. Apa nama Tuhan mereka itu God. Gitu kan? Belum jelas, tapi umat Islam jelas nama Tuhannya Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata lidzikri. Jelas. Yang menamakan Allah Ta'ala itu adalah Allah, Allah sendiri. Innani anallah. Jadi jelas, itu namanya ismudzat Pak. Ismudzat itu cuma satu, yaitu Allah. Makanya ada zikir dat itu ya Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Ada zikir samania itu. Hu. Ya, zikir torekohnya seperti itu. Allah Ta'ala itu bisa menampakkan semua yang ada di alam ini adalah tajallinya Allah. Tajalli itu menampakkan. Manusia kalau ingin mendapatkan tajallinya Allah harus melalui 3. Tahalli, dan tajalli. Tahalli itu ngosongin diri dari sifat tercela. Setelah dikosongkan dari sifat-sifat tercela, tahalli, kita isi diri kita dengan sifat yang terpuji. Ya, kalau istilah tadinya ini air
isinya comberan, kita kosongin, buang. Setelah dikosongin baru diisi dengan air susu, air yang nikmat-nikmat. Hati kita ketika kosong dari sifat-sifat tercela harus kita isi dengan sifat terpuji. Kalau proses itu sudah, maka tajalli. Tajalli itu akan nampak kebenaran. Ya, Allah. Sekarang begini, Pak. Ada Fir'aun. Fir'aun itu raja. Sangat jahat. Itu termasuk tajallinya Allah. Bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat Al-Jabbar, Al-Qahhar. Allah Ta'ala itu punya sifat Al-Jabbar, gagah perkasa, gitu kan. Jadi kalau ada makhluk Allah yang seperti Fir'aun, yang kasar-kasar itu tetap tajallinya Allah. Nanti Bapak kalau sanksi nggak paham boleh tanya jawab. Ada pemimpin atau orang lembut, ya kan? Itu tajallinya Allah. Allah Ta'ala itu maha lembut. Ada orang kaya, apa aja punya, tinggal tunjuk jadi, bikin masjid jadi, bikin jembatan jadi, cukup dengan telunjuk. Itu sifat ghaninya Allah. Allah sedang menampakkan sifat tajallinya, tajalli ghaninya Allah. Ada orang miskin, itu juga penampakan Allah. Miskin banget orang, mau makan aja susah. Allah Ta'ala punya sifat Al-Qabid. Al-Qabid itu menahan. Menahan, nggak ngasih. Jadi semuanya yang ada di dunia ini adalah manifestasi daripada tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita nggak boleh nanti sesuatu yang buruk disandarkan pada Allah. Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu bengis gitu kan? Oh, Allah jalan sifatnya bengis lah, nggak boleh Pak. Nggak boleh itu. Jelas Pak ya? Nah, jadi tajalli nanti Allah di akhirat bertajalli. Bagaimana tajallinya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Orang-orang yang sudah bersih Pak, para aulia, para kekasih Allah bisa nembus, bisa ke lauh mahfud, bisa ke arsy. Lihat Pak, mereka itu nggak bisa kita lihat kecuali dengan prestasi ibadah kita, karena sifatnya nurani, nur cahaya. Bapak pernah dengar kan ketika seorang wali didatangin manusia, maka wali itu akan melihat bentuk asli manusia itu. Kenapa? Nembus Pak, nembus ke sifat manusia itu. Yang benar. Karena dalam diri kita ini kan ada nafsu ammarah, ada nafsu syaitoniyah, ada nafsu mutmainnah, ada. Itu nanti diperlihatkan oleh Allah secara nampak jis ini. Hanya ada sedikit. Kita datang ke kiai ini, wali ini agak mau takut saya lihat aslinya gitu. Bapak pernah belum dilihat oleh orang secara asli? Belum, sama saja belum tahu belum dilihat aslinya kayak apa. Karena tadi apa sifat syaitonnya yang nampak atau sifat malaikat gitu ya. Jadi arus ini akan dijaga
itu harus bersumber dari Quran dan hadis. Kalau yang sifat 20 itu sumbernya makna, secara makna. Ya umpamanya Allah mawujud Allah, wujud, nggak ada di Al-Quran. Makanya Abia ya, dapat Sas Sayyid Akhir itu mengatakan cari wujud di Allah sifat wujud Allah, ya nggak ada. Tapi secara makna ada, itu boleh. Makanya semuanya berdasarkan ilmu. Wa nursiku anil qat'i bita'yini haqiqatihi li adamil ilmi biha. Kata pengarang kitab ini Pak Syekh Kurdi ini, Muhammad Amir Kurdi Asy-Syafi'i, itu gurunya para guru Asy-Syafi'iyah ya. Di Indonesia itu mentoknya kan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi punya guru siapa? Ada lagi gurunya Syekh Nawawi sampai tembusnya ke Amir Kurdi ini ya, banyak lagi. Kata beliau, kita nggak boleh memastikan bentuknya arus ini secara hakikat. Kenapa? Li adamil ilmi biha, karena tidak ada pengetahuan untuk mendetailkan sedetail-detailnya. Umpamanya orang coba gambar surga bagaimana, itu nggak bisa. Paling yang ada ilustrasi. Karena sifat surga itu malah ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khatarun bibadi. Yang ada di surga itu nggak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah kita dengar oleh kuping, tidak pernah kita gertes di hati. Nah itu. Lanjut. Wa amma kursi. Adapun kursi jismun adimun nuraniyun tahta arsy. Kursi adalah bentuk yang sangat besar, bangsa cahaya sama. Bangsa cahaya juga tahta arsy, yang ada di bawah arsy. Fawqas samai sabi'ah, di atas langit yang ketujuh. Langit ketujuh. Jadi di atas langit ketujuh itu ada kursinya Allah. Dan setiap kita baca ayat kursi, kita ketemu tuh wasi'ah kursius samawati wal ardh. Kursinya Allah Ta'ala itu meliputi 7 langit dan 7 bumi. Kalau Bapak pengen sakti, pengen menguasai alam semesta ini, dekatkan diri kepada Allah. Amalkan ayat kursi. Amalkan ayat kursi, bukan hanya sekedar baca. Ayat kursi itu tauhid di sini. Lebih dari 15 kali Allah disebut dalam ayat kursi. Jadi kursinya Allah Ta'ala itu bentuk yang sangat besar, bangsa nur yang ada di bawah arsy. Di bawah arsy, di atas langit ketujuh. Jadi ini arsy, ini langit ketujuh, di sini baru kursinya Allah. Bainaha wa bainahu minal fasafah ma la ya'lamu illallah. Lalu jarak dari arsy ke kursi, dari kursi ke langit ketujuh berapa? Gak ada yang tahu jaraknya. Gak ada yang tahu. Sekarang Bapak langit satu dengan langit kedua jaraknya berapa? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Itu. Jadi Masya Allah, makhluknya Allah. Wa nusiku anil qat'i bita'yini haqiqati aidon, dan kita nggak boleh mendetailkan sedetail-detailnya secara hakikat juga sama seperti arsy. Pokoknya secara global ada makhluk Allah yang namanya arsy dan kursi. Al-Quran sudah membahas innallaha 'ala arsy istawa wasi'a kursius samawati wal ardh. Terus disimpan di hati kita, di pengetahuan kita, bahwa Allah menciptakan makhluk yang namanya arsy dan kursi. Wa ammal lauh, sekarang lauh mahfuz. Bahwa jismun nuraniyun, itu bentuk yang bangsa cahaya juga,
izin Allah. Maka wa ma yakunu ila yaumil qiyamah, apa yang telah ada dan apa yang akan datang, yang sudah ada dan apa-apa yang akan datang, yang akan ada itu dicatat oleh Tuhan di lauh mahfuz. Makanya nih Bapak, kita semua ya, takdir kita sudah ada dicatat di lauh mahfuz. Si A begini ada di lauh mahfuz. Di lauh mahfuz ini masih bisa dirubah. Kalau di zaman azali nggak bisa. Jadi sampai hari kiamat malaikat atau kolam ini mencatat nun wal qalami wa ma yasturun ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahu ar-rahman 'allamal Qur'an 'allamahu ada kolomnya, ada di nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi lauh mahfuz itu bentuk yang bahasa nurani juga. Bahasa nurani itu kayak malaikat, bahasa nurani bisa dilihat ini tidak ada nggak? Bapak percaya ada malaikat? Percaya dong. Itu aras kursi lauh mahfuz itu sifatnya nur. Ada betul. Wa yaqumu fihi al-tahqiq, dan lauh mahfuz ini ya, yuktab dia akan dicatat sampai sekarang ini al-tahqiq ya, min annahu yaqbalul mahwa awal nisbah. Di lauh mahfuz itu nasib kita bisa dirubah. Ini bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Doa itu pengaruh nggak buat kita? Kalau menurut Ibnu Athaillah, kita minta kepada Allah, kita dapat. Itu sebetulnya nggak ada hubungan dengan doa kita. Kebetulan. Contoh begini, Bapak, ya Allah, tolong saya mampukan untuk pergi haji tahun ini, gitu kan, tahun besok. Tiba-tiba Bapak mampu, ada orang yang jalan berangkat. Itu bukan karena doa Bapak, karena memang zaman azalinya Bapak dicatat bulan ini pergi haji. Lalu doa kita apa fungsinya? Hanya menjalankan perintah. Sering saya kasih contoh, orang yang ada di sini kata pengurus masjid akan dikasih snack, isinya 5 item. Tiba-tiba Bapak tadi habis asar doa, ya Allah mudah-mudahan ntar habis maghrib ngaji Darul Muttaqin dapat snack yang isinya 5. Betul Bapak dapat snack. Kira-kira Bapak kalau berdoa dapat snack itu enggak? Karena memang sudah disiapin. Bapak ditentuin rezeki itu sejak apa? Sejak kita usia di kandungan ibu kita umur 4 bulan. 4 bulan itu malaikat datang meniupkan roh dan mencatat 4 hal: rezeki, ajal, amal, lalu sa'yun amsa'in. Sudah selesai. Tapi ketika catatan itu masih di lauh mahfuz, di sini dijelaskan ya, annahu yaqbalul mahwa wal isbat. Di lauh mahfuz itu masih bisa berubah nasib kita. Maka tadi subuh saya ditanya, menurut Ustaz doa itu pengaruh nggak? Sangat pengaruh saya. Harus berdoa. Doa ikhtiar
mahfuz dan kolam itu masih bekerja dan bersekarang ya. Dan 4 hal ini diciptakan oleh Allah ya, banyak pengaruh, banyak manfaatnya. Walaupun hati akal kita nggak sampai nembus darah. Baik, saya buka pertanyaan, silakan dari saya kanan atau saya kiri, silakan dari mana dulu yang ringan-ringan saja pertanyaannya. Ada? Ya, silakan. Ustaz Zaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Kiai, tanya itu berkaitan dengan langit itu kan tadi posisinya ada di bawah Lauhul Mahfuz atau kursi gitu ya. Ya, yang jadi pertanyaan saya, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menerima perintah yaitu sholat, yaitu ketika Isra Mi'raj itu kan bertemu di langit 1 sampai 7 bertemu dengan para nabi. Ya. Jadi pertanyaan saya itu, Rasulullah itu di langit 1, 2, 3 dan 7 itu bertemu dengan para nabi itu bertemu secara jasadnya atau rohnya. Jadi misalkan Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Nabi Isa itu bertemu dengan jasad atau rohnya gitu. Kalau dijelaskan. Ya, itu bertemunya dengan dimensi lain, Pak. Ya, dimensi lain. Dengan roh apa jasad itu kalau dilihat dari peristiwa Isra-nya Nabi, karena Nabi di Isra dan di Mi'rajkan itu secara roh dan jasad, maka bisa jadi Nabi pun bertemu Nabi Isa, Nabi pertama ketemu Nabi Adam ya, Nabi Adam sampai terakhir ketemu Nabi Ibrahim, bisa jadi secara roh dan jasad, secara roh dan jasad, gitu loh. Lalu langit ini kan ada di kursi itu meliputi langit dan bumi. Berarti kita ini, planet kita ini ya bisa di dalam kursi gitu. Ya. Karena kita kan nggak tahu, makanya ada orang bilang bumi ini bulat kan gitu. Jadi makanya di sini setiap dibahas tentang 4 hal ini gitu kan. Qasratul quluna fil wuqufi 'alaiha. Otak kita itu enggak sampai. Tapi pelajaran karena tadi masih bisa dicerna pertanyaannya. Kalau Nabi di langit pertama, kedua sampai ke-7 menjumpa Nabi itu, apakah secara rohani atau secara jasmani? Melihat karena Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan secara rohani dan jasmani, maka Rasulullah pun ketemu beliau secara rohani dan jasmani. Karena kan ketika ketemu di Masjidil Aqsa, Rasulullah suruh sholat, suruh jadi imam. Wataqaddam dari sholati fa sholla kullu man fis sama, gitu kan? Nah gitu. Ya buat Allah ya nggak ada yang susah kan, kalau nggak hadirkan. Oke, tetapi dimensinya dimensi lain gitu loh. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Beda takdir dengan nasib apa? Nasib itu bahasa Indonesia. Dalam literasi bahasa Arab, kata nasib itu bagian. Ya. Jadi kalau mau tanya apa bedanya takdir dan qada, yang ada itu pasangannya takdir dan qada. Gitu. Kalau nasib itu bahasa Indonesia atau bisa bahasa Arab yang artinya bagian buat kita. Ya takdir juga, tapi kalau mau bicarakan takdir dan nasib sama juga, sama-sama kena gitu. Jadi nasib dia takdir. Kalau bisa dirubah, berarti minta tambah umur bisa. Kalau apa? Minta tambah panjang umur. Bisa panjang umur, kita diwafatkan dalam husnul khotimah, kita tambah rezeki, semuanya itu emang diperintah.
Ya, tambah ilmu Rabbi Zidni ilman. Al-Quran sendiri yang mengatakan Rabbi Zidni ilman, itu Al-Quran. Ya Allah, tambahilah aku ilmu. Rabbi Shrahli Shodri, lapangkanlah dadaku. Itu semua ada di Al-Quran. Jadi ketika saya ditanya, kalau begitu gimana fungsinya doa kita? Sangat berfungsi. Saya bilang, satu, menjalankan perintah, kedua, kita kepada Allah, karena Allah bilang ud'uni astajib lakum. Cuma gini bedanya, Kang Tukang Thomas, kalau minta umur panjang hanya untuk poya-poya karena rezekinya banyak gitu kan, kalau panjangkan umur saya karena saya uangnya banyak gitu uangnya, itu makruh gitu. Jadi kalau minta umur panjang itu harus dilanjutkan. Ya Allah, panjangkan umurku untuk taat kepada Allah dan Rasul. Jadi itu ya Bang ya, ada terusannya. Jangan panjangkan umurku kalau saya harus nge-track. Ya Bang ya. Ya, dua pondok ini aja nih silakan seru ya. Yang susah-susah. Ini mungkin mohon dijelaskan saja. Siap. Karena kita itu sering diberkati dengan konsep ketuhanan di luar agama kita, Ya. kutip Kekristenan yang selalu mengatakan konsep Tuhan itu adalah trinitas. Kita menganggap bahwa Tuhan mereka itu tiga, tapi mereka selalu membantah bahwa trinitas itu sebetulnya tidak benar, karena trinitas itu kan tujuannya tetap satu gitu. Jadi satu yang maha tunggal, kemudian memiliki sifat yang tiga itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Nah, ini selalu dipertemukan dengan konsep Asmaul Husna, karena mereka juga kita cuma tiga. Islam ada 99, karena kita juga sama bahwa Roh itu merujuk pada zat yang satu. Jadi barangkali mohon dipaparkan konsep seperti itu, karena ini awal sekali kalau misalkan adu argumentasi masalah kaum mereka ada proses trinitas dengan konsep Asmaul Husna yang kita juga selalu mengatakan bahwa ya 99 asma itu adalah merujuk pada konsep zat yang tunggal. Sementara mereka juga tetap trinitas itu tidak dari yang satu. Ya sangat berbeda lah ya. Kenapa sangat berbeda? Yang jelas Rasulullah sendiri mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Ini kata Rasulullah Muhammad SAW bilang kepada umatnya, kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad, janganlah kamu berlebihan memuji aku seperti berlebihannya umat Nasrani terhadap putra Maryam. Siapa putra Maryam itu? Nabi Isa. Jadi Rasulullah itu sudah mengerti bahwa umat Nasrani itu melebihi memuji Nabi Isa sampai memposisikan sama seperti Tuhan. Itu jelas, udah dari sini udah jelas. Nabi Muhammad mengingatkan umatnya jangan seperti orang Nasrani. Kalau kita umat Islam punya konsep Asmaul Husna, yaitu kan sifat-sifat Allah dan Allah, bahwa Allah Ta'ala itu sifatnya ya 99 itu, walillahi asmaul husna, itu jelas. Al-Quran firman Allah mengatakan seperti itu. Makanya kalau mau adu argumen, mereka yang trinitas itu mana dalil? Soal ketuhanan ini Pak, saya kasih tahu, soal ketuhanan, soal akidah, ya Asmaul Husna itu semua bersumber harus dari Allah dan Rasul, dan itu semua bersumber dari Al-Quran hadis. Nah kalau mereka trinitas dalilnya dari mana? Dari situ jadi udah salah. Baik, kita giring aja kepada kitab sucinya. Itu ya, karena agama itu dogma. Ya. Nah, sampai sini ya memang banyak sih pertanyaan Ustaz, ya kan? Tapi intinya begitu saja.
Waalaikumsalam.